Halo guys, welcome to Badminton Podcast. Bahas tuntas tanpa netting tipis-tipis. Oke. Apa kabar para netizen? Kabar sangat baik, luar biasa. Ini Alhamdulillah. Indonesia sukses besar nih di SEA Games cabang badminton olahraga di Thailand. Iya, luar biasa ya. Iya. Di luar dugaan. Betul. Dapat berapa mas? Di luar dugaan. Tiga Tiga mas. ya, tiga mas ya. 3 emas. Wow. Walaupun sebenarnya lebih rendah dari tahun lalu sih. Tahun lalu Oh. 4 Di atau 5. dua musim sebelumnya ya. Iya, betul. 4 atau 5 gitu. Tapi di World Tour Finals rungkat. Memang selalu gitu sih. Memang selalu seperti itu. Tapi sebelum itu, ini merupakan podcast perdana kami. Selamat Yes. datang buat para BLBL. Ini merupakan podcast perdana kami. Perkenalan dulu. Ya betul. Sekian lama kita cuma jadi wacana di grup WhatsApp. Betul. Akhirnya hari ini kami resmi mengudara. Anjay. Jangan lupa subscribe, like, komen. Betul. Sesuai Oke? namanya, Betul. podcast badminton. Betul. Yang kita Jangan lupa bahas itu nyalakan adalah loncengnya. Bulu tangkis. padel. Padel. Bukan. Kita perkenalkan dulu aja ya. Boleh. Mungkin dari sana. Yang paling Dari tampan. saya. Perkenalkan dulu. Dari apa katanya apa? Nama doang kan? Iya, nama aja. Nggak usah pakai bin. Halo Badminton Lovers, perkenalkan saya Adit. Halo, saya Dedi. Halo BL, saya Adi Empam. Halo guys, saya Anggi. Iya. Ini perkenalannya formal banget ya. Mendadak introvert. Sebenarnya yang kita bahas pertama itu adalah SEA Games. Ya, skip dulu nih. Iya, SEA Games dulu. Kenapa kita nggak dari yang buruk dulu, baru yang baik? Iya ya, supaya lonjakannya nggak lebih terlalu. manis Iya, gitu ya betul. nggak sih? Tapi kan SEA Games buru-buru. Oh iya, sebenarnya. Takutnya kalau lama-kelamaan kita Udah selesai duluan ya. basi takutnya. Oke, betul. Kemarin udah closing kan tanggal 20. Yes. Dan Indonesia dapat 3 emas. Alhamdulillah. Perak perunggunya banyak. Luar biasa ya. Iya. Dan yang paling mengesankan adalah keputusan PBSI yang akhirnya mengambil Sabar Reza Iya betul, pemain non untuk plus. mengganti. Sebenarnya yang diganti juga sayang juga sih. Betul, lagi naik-naiknya ya. Iya, lagi naik-naiknya. Yang netizen sebenarnya pengennya ya Yang satunya ya. Benar. Ya satunya yang Kita boleh diganti sebut gitu nggak ya. sih ini? Yang sering dia aku sama Mas Dedi ini loh. iya benar. Dedi Karnando, Dedi Karnando. Dedi Karnando. Bener-bener ya. Tapi sebenarnya dari jauh-jauh hari sejak itu diumumkan Ya. Bagas Leo yang dapat sangat disayangkan memang. Betul. Terus juga hasilnya sesuai prediksi netizen. Betul. Bagas Leo ya nggak bisa berbicara banyak akhirnya. Gitu. Tapi gue seneng ya karena PBSI akhirnya mau membawa pemain di luar pelatnas untuk gabung join di SEA Games ya, karena sebelumnya tuh nggak pernah apa namanya ngambil pemain dari luar pelatnas. Halo guys. Gebrakan yang perlu diapresiasi dari PBSI itu Betul. mereka nggak Menutup udah- mata. betul udah nggak gengsi lagi buat Betul. ngambil yang non pelatnas Tapi akhirnya dibayar tuntas lunas ya sama Sabar Reza ya. Iya. Oh, luar biasa banget. dan Bisa gold ya. Dua gol. 2 gol iya betul. Jangan lupa ya. Makasih mas. Kita bahas tentang si yang satu dulu dong, yang versi satu dulu dong. Kan Yang ini mana? lebih comfortnya di Dedi. Ah. Yang mana? Kita bahas dari nomor Bagas Leo. Oh dulu. junjungannya perform Apa Bagas junjungannya? Leo di SEA Games Ya, ya. sebagai orang yang fans gitu untuk Bagas Leo, menurut seorang Dedi tuh kemarin Gimana? mereka tuh kenapa sih gitu? saking ngefansnya sampai namanya pengen Di dicatat iya di kakak Iya. tadi pengen dideklarasiin tadi kan Iya, mau ganti pakai nasi kuning Iya. ya. Coba kita dengar dulu dari Cuman fansnya kayaknya Bagas Leo. karena diakuin jadi semuanya ngurung Langsung ke drop ya. iya kan kita Guys, tahu kita- alasannya Cabut dulu guys. Ya, coba gimana Dedi? Apa nih Bagas Leo? Iya, bahas Bagas Leo. Oke, sebenarnya Bagas Leo itu kan cukup menjanjikan di awal ya. Dia kan dipasangkan ketika waktu itu ada 2 pasang kita di rombak Cedera ya. karena tidak bisa mumpuni lah untuk mendongkrak ke papan atas. Siapa Jadi cukup di papan tengah doang tuh ada si
Bagas Maulana waktu itu berpasangan dengan Fikri, ya bagus dan sekali. Leo waktu itu pasangan awalnya itu ada Daniel Martin. Nah, oleh pelatih saat itu dirombak sebelum All England, dan cukup cemerlang untuk Bagas Leo sebenarnya, itu bisa juara All England waktu itu di tahun 2000 berapa Mas tadi? Tahun lalu ya, 2024 ya. Gitu. Jadi memang cukup menjanjikan. Cuma kalau opini pribadi gue nih sebenarnya permainan mereka sih nggak cocok ya. Gitu. Memang dari awal menurut gue sebagai BL gitu ya, itu lebih cocok Fikri itu dengan Bagas gitu ya. Dan Leo itu memang cocok dengan Daniel dari segi permainannya. Gitu. Namun ya waktu mungkin rezekinya Bagas Leo menjuarai All England ya. Ya, Nah, Dari kesini awal ya. makin ini sih makin apa namanya makin tidak bertaji sih menurut gua pribadi gitu, karena memang Gitu aja. entahlah itu latihannya kurang atau persiapannya kurang atau memang demotivasi bisa jadi gitu ya, melihat rekan senegaranya apa namanya dan daun-daun muda gitu ya, lagi menanjak gitu ya. Nggak tahu sih memang udah mentok. faktornya apa udah mentok. bisa jadi dibilang mungkin Perlu dirombak. Maksudnya mungkin di dirombak tahun aja sih. 2026 nanti Ada perubahan dari lagi ya. pelatih ada perombakan mungkin apa namanya Bagas itu mungkin junior bisa jadikan ya. Iya. Nanti kita lihat aja. Ya kita juga berharap seperti itu ya, untuk Bagas Leo ini lebih ke arah eh, kayak makin kesini tuh kayak mereka udah makin kebaca, terus kayak sudah satu sama lain itu skill yang mereka punya tuh kita tahu bukan segitu gitu, ya nggak sih? Ya, betul. Kayak nggak dikeluarin semuanya. Lebih kemarin SEA Games ketemu sama salah satu obatnya dia ya, obatnya mereka. Temennya Aron ya kan, Aron Chia ya kan, dimana mereka belum pernah menang sekalipun. Bahkan kemarin ternyata di SEA Games jauh sekali skornya gitu ya. Kita berharap mereka bisa revenge, tapi ternyata jauh sekali dari harapan gitu. Jadi sebagai netizen, menurut gue sih seharusnya dari pelatih udah bisa melihat nih si Bagas sama Leo mau di arah mana gitu, daripada mereka nanti pada akhirnya akan seperti yang udah-udah gitu, yang telat untuk dibongkar, telat untuk diberikan kesempatan sama yang lain. Tapi ngomong-ngomong soal bongkar ya, pembongkaran di sektor MD yang paling menurut saya yang paling sukses itu tadinya Fajar Fikri kan. Oke, Karena semenjak dibongkar akhirnya terus itu menanjak tuh ke final. impian BL kan itu. Betul, Ya, betul. Fajar dipasangkan sama Padahal dua-duanya sama-sama pemain depan ya. betul PM. Tapi entah kenapa akhirnya ekspektasi yang tadinya tinggi karena sering final sampai akhirnya World Tour Finals selama 6 bulan itu adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa. Betul. Tapi ternyata ekspektasinya terlalu tinggi. Apa yang salah kira-kira dari Fajar Fikri? Apa permainannya udah kebaca kan? Benar, Fajar Fikri ini berarti kita langsung beralih ke World Tour ya, yang dia. Benar ya? Iya. Oke. Kalau menurut saya sih kalau dari Fajar Fikri nih ya di World Tour, kemarin menurut saya sih ini faktor lelah sih. Jadi kita sebagai human ya, sebagai manusia itu pasti ada titik di mana kita ada rasa lelah gitu ya, ada rasa di mana butuh sesuatu yang refreshing gitu. Terlebih kita tahu Fajar dan Fikri itu kemarin belum lama juga salah satunya ada yang nikah, salah satunya juga mereka berdua juga ada yang habis pulang ibadah gitu ya. Jadi persiapannya juga pasti kurang gitu. Ditambah kemarin itu banyak netizen yang bilang koknya itu terlalu lambat ya. Ya nggak sih? Jadi untuk pemain PM itu kayak kurang cocok karena PM itu kan mengandalkan buangan-buangan mereka dari smash-smash lawan yang menggelegar gitu ya. Lebih ke penempatan yang lebih taktis, penempatan yang kosong atau bola-bola ajaib gitu. Nah, ketika mereka dapat ibaratnya satu kok yang kurang pas gitu ya, mungkin isinya Bung Anggi di apa namanya World Tour Final ini, jadi kayak ada rasa kaget gitu untuk adaptasi dengan pertandingan itu sendiri. Ditambah kemarin pas kita udah ngeliat itu pas pertama kali lawan Aroncia. Ya. Karena maaf ya, kita jujur ya, kemarin itu di grupnya mereka itu yang paling rendah itu menurut kita adalah Aroncia. Ya nggak sih? Ya, dibandingkan saat prediksinya. Reward atau Renki Ready ataupun satu lagi yang gitu ya. Harusnya mereka udah bisa menang tuh, tapi ternyata mereka kan kalah rubber. Terus nantinya mereka kalah lagi kayak udah tau lah mereka ini lelah gitu. Menurut gue gitu. Kalau misalnya kita bedah dari segi grup, padahal itu di grup isinya pernah dikalahin sama Fajar Fikri semua kan.
Coba Dedi atau Terus Adi. akhirnya kenapa kemarin akhirnya berhasil refund semua itu. Nah, Advance kalau di waktu yang tepat ya. kalau misalkan alasannya karena bola, semua pemain juga sama kan, pakai bola yang sama. Kenapa hanya Fajar Fikri yang akhirnya melempem? Nah, terus Coba kalau Bung Dedi misalnya atau Bung Adit. netizen bilang karena menikah, apakah itu jadi sebuah mitos? Apa fakta kalau emang setelah menikah malah akhirnya performanya ngedrop? Harusnya itu jadi motivasi nggak sih? Harusnya sih. Iya. Kalau emang itu benar fakta ya setelah menikah langsung ngedrop. Wedding gift ya. Iya, wedding betul. gift buat pasangan gitu ya. Betul. Apa karena faktor apa sebenarnya? Itu yang bikin bingung sih. Coba Adit, mungkin ada tanggapan? Kalau Adit mengalir, Iya. ikut aja dia. Kayak bola aja. Iya, dia mau Tapi ngikut aja. sebenarnya dari pasangan ini cukup menarik ya. Kalau menarik. kita sebelum kita ngomongin BTS gitu ya, mereka ini dipasangkan ya waktu mereka itu dipasangkan ketika kedua pasangan itu tidak bisa bersua dengan pasangan ini gitu ya. Jadi kalau Rian waktu itu sedang mempersiapkan pernikahannya, terus si Daniel waktu itu juga karena cedera gitu ya, butuh istirahat yang panjang, sehingga pelatih melihat nih untuk memasangkan Fikri dan Fajar. Dan pada saat dipasangkan gitu ya, di awal pas berpasangan gitu, itu kalau nggak salah di Jepang ya, kalau nggak salah ya, Jepang Open. Iya, Jepang Open gitu ya, itu mencapai kalau nggak salah ingat perempat final gitu ya, KF. Dan ketika ketika mereka dipasangkan, itu adalah harapan baru sebenarnya untuk para badminton lovers di Indonesia, karena sangat menarik gitu ya di kedua pasang ini, karena mereka kan sama-sama playmaker ya. Nah mungkin kelebihan mereka itu adalah yaitu kecerdikan mereka untuk mengatur bola, penempatan bola, defense yang sangat ciamik gitu ya, untuk menyulitkan lawannya gitu ya. Itu kelebihan mereka. Memang PR terbesar mereka itu pasti adalah di stamina, power gitu, karena memang layaknya seorang playmaker itu memang dominan di depan. Ketika ada salah satu itu akan ditarik ke belakang gitu, itu pasti naluri untuk mematikannya kurang gitu ya, dibandingkan dengan role gitu ya yang sebagai penggebu. Betul. Entah itu Rian atau Daniel, itu kan memang role-nya itu penggebu. Dia mau dikasih bola tinggi siapapun, itu naluri pembunuhnya itu ada. Nah ini beda dengan pasangan ini. Nah ngomongin ke World Tour gitu ya. Setuju dengan Mas Adi gitu ya, karena menurut gua gitu ya, mereka itu memang kurang persiapan yang pertama. Yang kedua, mungkin acara sebelum World Tour gitu ya, itu sangat padat bagi Fajar, karena kan kita tahu juga ya, Fajar itu mempersiapkan pernikahan. Terus sebelum World Tour pun mereka berdua itu sangat sering gitu ya dikirim ke turnamen-turnamen gitu ya, dan turnamen itu sangat mepet. Nah akhirnya berujung di World Tour ini kelihatan bahwa stamina-nya itu sangat menurun. Stamina ini bisa dibilang bukan capek atau tidak capek sebenarnya, tapi kekuatan otot, kekuatan langkah, kekuatan kaki itu sangat berpengaruh. Dan akhirnya ya terlihat gitu di World Tour ini mereka kurang maksimal, yang padahal sebenarnya benar kata si Anji bilang gitu ya, padahal lawan-lawannya di satu grup itu sudah pernah dikalahkan sebenarnya, entah dengan Fajar Fikri berpasangan atau dengan pasangan-pasangan sebelumnya. Seperti itu sih sebenarnya. Nah itu kita lagi ngebahas soal tadi perombakan MD di sektor MD berujung kepada Fajar Fikri dan performanya di World Tour Final. Kita balik lagi ke SEA Games tadi. Di SEA Games tadi selain Sabah Reja yang memang sesuai ekspektasi kita, terus ada beberapa yang paling menarik adalah sektor women doubles. Kita punya WD yang luar biasa sih. Hasil rombakanya tuh betul. Dua-duanya loh. Walaupun event nggak gold ya, tapi mereka memberikan perlawanan yang luar biasa sama yang serta si Malaysia itu ya. Iya, betul. Pasti final ya. Betul, pasti final. Walaupun memang ada ya, mungkin para netizen tahu lah ya apa yang terjadi di lapangan. Emang apa yang terjadi di lapangan? Perlu dibahas gak sih? Harus dibahas kayaknya. Karena itu kayak
Emang apa yang terjadi? Ya pada saat final kemarin sih memang disesali ya, karena kembali lagi seorang Ana mendapatkan Final. suatu poin ya atau skor yang balik lagi kurang mengenakan untuk seorang Dan itu Ana. di final juga sama Di final ya. Itu juga di final ya. Enggak, waktu itu di masih semifinal atau penyisihan gitu. Tapi waktu itu balik lagi lawannya pemain yang sama gitu. Ini posisinya berarti Ana Trisna, Ana Tarjo ya? Ya, Lawan Ana Tarjo versus Perlitan sama Tina A. Oh, iya. Nah yang sebelumnya juga sama nih, si Ana ketemu dengan Pasarnya waktu itu, tapi pasangannya berbeda. Cuma yang waktu itu disesali ada dua kejadian skor yang seharusnya buat Ana gitu ya, untuk Indonesia, tapi buat Malaysia gitu, yang agak sedikit buat netizen agak sedikit geram ya. Yang sebelumnya itu pernah di 2019 bolanya sudah membal, tapi bisa dikembalikan dan akhirnya masuk ke lapangan Indonesia, tapi ternyata itu bolanya sudah masuk gitu Indonesia. Tapi umpire menunjuk itu belum menyentuh tanah. Untuk yang kemarin ya seperti yang masih hangat-hangatnya lah, bolanya sudah jelas-jelas masuk, tapi ternyata dari hakim garis itu juga sudah menunjuk masuk gitu ya. Tapi umpire karena mendapatkan kayak interruption ya dari salah satu pemain yang sangat cantik ini, dia mendapatkan mirip Mas Adi. mirip dengan teriak-teriaknya gitu, dengan teriak-teriaknya tiba-tiba menuju out gitu ya kan. Iya. Sebagai pemain seharusnya tidak seperti itu ya kan, karena balik lagi olahraga itu adalah fair play. Kalian harus benar-benar bermain secara fair. Kemenangan ataupun kekalahan itu adalah menjadi suatu hasil yang menjadi pelajaran untuk kalian. Menang adalah bonus untuk kalian dari hasil latihan. Ya kalau kalah itu adalah menjadi pelajaran gitu. Jangan menjadikan menang dan kalah hal yang mutlak gitu, hal yang bisa di halal haramnya itu sudah tidak lagi terlihat gitu tanpa batas. Iya benar. Ya nggak sih? Betul. Setuju sih sebenarnya. Terus di samping itu juga oke lah misalkan ada bola yang kontroversial. Tapi dari sisi pemain Indonesia juga kayak terkesan ya udah gitu, nggak protes, nggak berusaha buat menginstruksi ini yang harus jadi pelajaran ya buat pemain-pemain Indonesia terutama ya. Kalau kalian mendapatkan instruksi kayak gitu, jangan pernah takut untuk menanyakan atau fighting lah untuk hak kalian gitu. Jangan pernah takut untuk akhirnya nanti kalian kalah karena hal poin itu menurut saya itu lebih terhormat dibandingkan kalian tuh cuma diem doang, yang menandakan itu adalah sebuah approval ya. Walaupun kita tahu ya, semua itu 100% adalah di tangan sama umpire. Tapi setiap pemain juga punya hak untuk memberikan sebuah masukan atau memberikan protes gitu ke wasit untuk mencek ulang gitu, apakah memang keluar atau masuk, bukan yang tergesa-gesa gitu. Seolah-olah ini tergesa-gesa kemarin itu ya nggak sih? Iya. Jadi tanpa ada kayak beres, bener pengen buru-buru beres. Udah gitu kemarin kondisinya adalah posisi 17-14, akhirnya tersalip ke 17 sama. Nah di poin-poin yang kayak gini kan ibaratnya poin-poin yang pastinya pemain itu mentalnya kena gitu ya. Iya. Ya nggak sih? Dan terbukti emang mentalnya kena. Dan akhirnya benar-benar kena, kayak si anak tiba-tiba mainnya seperti itu gitu ya tadinya, ataupun si Trias yang mainnya luar biasa dua-duanya ini, terus langsung hilang arah. Iya benar. Coba Mas Didi gimana tanggapannya? Ya, yang lebih bijak? Mungkin tidak 100% menyalahkan pemain Indonesia ya, karena memang mungkin itulah budaya timur keindonesiaan gitu ya, yang mayoritas tuh tidak enakan gitu ya. Nah, cuma yang sangat disayangkan event sebesar SEA Games menurut gue itu adalah tidak adanya challenge gitu. Padahal itu kan pertandingan besar se-Asia Tenggara gitu ya. Nah, harusnya sih walaupun hanya satu lapangan gitu ya yang tersedia fasilitas challenge itu lebih baik sih, karena lebih ke netralisasi dan memfasilitasi pemain untuk mereka ulang gitu terkait dengan keputusan wasit atau hakim garis tadi. Tapi menarik nih Mas Agi ngomongin rombakan WD tadi gitu ya. Itu kan di paruh akhir di 2025 ini kan kita melihat gitu ya 4 pasangan kita yang menengah gitu ya di papan tengah itu dirombak gitu ya. Setelah coach Carroll masuk gitu ya sama coach Nitya ya kalau nggak salah masuk itu mencobalah gitu kombinasi baru yang
mungkin harapannya bisa mendominasi gitu ya eh, persaingan di women's double di dunia ini. Nah, yang pertama itu ada siapa namanya Feby Rose, Feby Rose. gitu ya. Yang kedua ada Melissa Anna. Ketiga itu ada Lani Tiwi. Lani Tiwi. Yang terakhir itu ada pasangan comeback gitu ya. Itu ada Siti Fadia dan Apriani Rahayu. Nah dari keempat pasang ini sebenarnya ketika gue gitu ya sebagai BL ketika melihat mereka itu diumumkan untuk berpasangan dan waktu itu pertama kali melihat permainan mereka semua gitu ya. Oke, tunggu Mas Dedi. Kita potong sedikit ya. Ini ada 4 nih ya. Ada 4 tadi kita sebutkan yang baru. Kita punya opini masing-masing pastinya kan. Menurut kalian siapa yang paling potensial? Coba Mas Dedi. Nah, menurut gua balik lagi nih, menurut gua ketika waktu itu gua melihat pertandingan awal mereka debut mereka pertama gitu ya. Itu yang sangat cocok gitu ya menurut gua itu malah adalah Feby Rose. Itu dari segi daya juangnya dan juga ada effort untuk tidak mau kalah. Yes, gitu. Terbukti di beberapa pertandingan mereka itu ketika mereka tertinggal jauh pun itu enggak terlihat mereka malas-malesan dan akhirnya malah bisa membalikan keadaan. Yes. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua itu adalah yang mungkin di underestimate para BL gitu ya. Si Febriana sama Melissa, anak Tarjo. Nah ini kan para BL itu underestimate pasangan ini gitu. Yes. Tapi ketika gua gitu menonton sendiri pertandingan pertama mereka gitu debut mereka, gue bilang mereka nih sangat kansnya ada gitu karena dari segi permainan sangat cocok ternyata. Iya. Dibanding waktu itu ketika melihat pertama si Siti dan Fadia atau Lani Tiwi itu dipasangkan atau bermain. Nah itu menurut gue pribadi itu sangat tidak cocok sih. Oke. Yang akhirnya mungkin di 2006 kita sudah tahu juga ya. Ada perombakan lagi ya. Iya, di dua pasangan yang terakhir tadi yang tidak perombakan 2006. Itu dirombak lagi. Adit apa tuh? Adit ini pakar WD guys. Iya, dia tuh bisa hafal pasangan siapa-siapanya gitu. Cara bermainnya mereka dia juga punya dari tahun 90 dia udah main. Coba Adit soal pasangan sih kalau menurut aku potensial yang paling potensial. Paling potensial ya pasangan yang dikirim ke SEA Games kemarin ya dengan dua-duanya. Betul, dua-duanya menurut aku potensial banget dengan pertama kali mereka debut gitu ya, menunjukkan perlawan yang apalagi kalau misalkan mereka tuh lawan pemain yang secara ranking, secara kualitas mungkin di atasnya mereka gitu ya. Tapi mereka tidak menunjukkan kalau mereka takut dengan lawannya gitu. Mereka tetap fight gitu ya, tetap berjuang mati-matian gitulah ibaratnya. Cuman mungkin kalau dari sisi pasangan Feby Rose gitu ya, mungkin kurangnya mungkin agak sedikit kurang tenang sisi Rose-nya ya. Kadang suka membuat kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Karena kan dia memang kita tahu ya bola-bolanya dia kan bola-bola ajaib gitu ya, tangannya dia kan bagus ya, nakal gitu lah kalau ibarat kata BL itu kan tangannya nakal gitu ya. Tapi nakalnya dalam tanda positif ya maksudnya ya. Kayak gitu ya. Cuman mungkin kalau dia mungkin lagi nggak dapat feel-nya kan suka error atau segala macam terus yang gitu gitu ya. Kalau Feby saya rasa untuk covernya oke, serangannya oke. Cuman mungkin daya tahan fisiknya dia mungkin ya perlu stamina-nya perlu ditambah lagi ya. Karena kan dia sebagai pemain belakang tentunya nggak akan lebih banyak menyerangnya. Kalau dari Melissa Anna, saya rasa kalau Anna lebih dewasa ya, jadi bisa lebih ngomong si Triasnya. Betul kayak gitu ya, tapi mungkin berasa deket banget ya. Berasa friend kayak gitu, Tarjoan. Kan BL sama pemain itu dekat. Oh iya. Sedekat itu ya. Sedekat itu. Kita sih rasanya deket ya. Benar, rasanya deket. Nggak tahu mereka Kita bisa komenin mereka. Bener. Betul, tapi mungkin kalau di Melissa sama ya mungkin apa ya, di pertandingan kritis kayak kemarin terjadi di SEA Games ya, agak terganggu sedikit. Misalkan masih suka ke distract lawan kali ya, kalau misalkan lawan sedikit mental ya berarti kayak gitu agak sedikit goyah, terus tiba-tiba tadinya pola mereka sudah benar, tiba-tiba langsung berubah gitu, terus membuat mereka jadi terserang terus ya.